Halo Sobat Puter Pedung semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. eh, Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara merawat ombyokan ya untuk kandang di luar rumah ya. Ini kandang ombyokan di samping rumah teman-teman ya. Ini bagaimana caranya supaya ombyokan puter pelung kita itu tetap sehat ya. Jadi untuk kandang yang di luar rumah atau di luar ruangan dengan kandang yang berada di dalam ruangan itu ada rahasia yang berbeda teman-teman ya. Nah, untuk kandang yang di luar rumah ya, ini di samping rumah, eh, yang paling penting itu supaya burung tidak masuk angin teman-teman, supaya tidak masuk angin, maka bagian atas itu harus tertutup ya. Ini atasnya tertutup, kemudian samping kiri dan samping kanan juga tertutup ya teman-teman. Ini samping samping ini apa, kirinya ya, samping kanannya juga sama, ini tertutup seperti ini ya. Nah, kemudian yang pakai streamin kawat ya atau yang terbuka ini hanya bagian depan saja teman-teman ya. Sehingga angin itu tidak lari seperti itu, sehingga tidak masuk angin. Termasuk bagian belakang juga ini sebenarnya streamin tapi karena ditempelkan ke tembok ya sehingga angin menjadi tidak lari. Jadi intinya untuk kandang yang berada di luar rumah, ini hanya bagian depan yang kita kasih streamin saja, sehingga kalau malam ini burung tidak masuk angin lah. Jadi burung tetap dalam posisi yang hangat sehingga tetap burungnya menjadi sehat-sehat teman-teman nih. Nah, ini ombyokan yang usianya bervariasi ya. Bervariasi, mulai dari 2 bulan sampai 4 bulanan ini ya. Nah, ini yang samping kiri ini tertutup juga teman-teman ya. Ini kandangnya seperti ini. Ini akan lebih aman ya, lebih aman. eh, Pertama, aman dari angin. Jadi biasanya yang teman-teman kurang menyadari burungnya menjadi kurang sehat itu karena samping kiri dan samping kanan itu pakai streamin sehingga angin itu lari ya. Nah, kalau ada arah angin yang lari itu biasanya burung lama-lama akan masuk angin. Kalau burung masuk angin itu menjadi ya seperti orang lah ya. Lama-lama sakit, kurus, dan mungkin malah ada yang mati seperti itu. Jadi ini rahasia sehatnya itu seperti itu teman-teman, dari bentuk kandangnya ya. Kalau soal kandangnya bagus dan tidak itu nomor 2 lah ya. Yang penting itu sehat dulu, dibuktikan dengan burung-burungnya sehat seperti ini teman-teman. Oke, jadi itu terutama bentuk kandangnya dulu ya, seperti itu. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini ya, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan. Pertama tadi dari soal bentuk kandang ya. Intinya supaya tidak masuk angin, eh, cukup sisi depan saja yang dikasih streamin. Nah, kemudian eh, kapasitas teman-teman ya. Ini kapasitasnya juga jangan terlalu penuh ya. Ini contohnya ini ruang ukuran 50 kali 50
kali 1,5 meter ya. Nah ini maksimal itu diisi 10 maksimal. Ini cuma saya isi 1 2 3 hanya 7 ini malah ya untuk ruang yang atas. Kemudian untuk ruang yang bawah ini diisi 1 2 3 sama 7 ya. Jadi masih ada gerak ya. Jadi jangan terlalu padat lah. Kalau terlalu padat biasanya burung menjadi kurang sehat juga, kurang sehat, dan untuk gerak kurang leluasa sehingga akhirnya perkembangannya juga kurang bagus. Oke teman-teman, itu tentang kapasitasnya ya. Kemudian tentang perawatannya standar lah seperti biasanya ya. Pertama tentang kebersihan kandang, kemudian tentang pakan ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Dan usahakan lagi posisi kandang itu walaupun di luar rumah itu setidaknya dalam 1 hari itu walaupun entah berapa menit itu juga terkena sinar matahari teman-teman ya. Ini contohnya ini kalau pagi ini terkena sinar matahari ya sekitar 2 jam walaupun tidak sempurna kena sinarnya, tapi paling tidak ini bisa membantu kesehatan burung lah ya, kesehatan burung karena terkena sinar matahari itu. Jadi teman-teman ingat ya, walaupun memposisikan itu harus diperhitungkan kira-kira ada sinar mataharinya mengenai, walaupun tidak terlalu lama seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu tentang posisi kandang dan bentuk kandang ya, supaya burung ini menjadi sehat seperti itu. Nah kemudian yang lain lagi untuk pakan teman-teman ya. Untuk makan sebaiknya tiap hari dikasih. Jadi contohnya ini. Nah ini pakannya ini karena sudah sore ini sudah habis nih ya. Jadi besok pagi ini baru lagi ya, baru lagi. Nah itu lebih bagus daripada mengasih pakan sekali untuk beberapa hari. Nah itu biasanya kesehatan pakan kurang bagus ya. Ini saya biasakan tiap hari, tiap pagi saya kasih. Nah kemudian sore biasanya sudah habis. Itu teman-teman tentang pakan, karena ini masih ombyokan ya, ini saya kasih campuran teman-teman ya. Campuran itu terdiri dari yang pertama fur ayam, kemudian saya campur tambahannya ada beras merah ya, ada beras merah, ada beras putih, kemudian ada millet. Itu yang untuk harian saya untuk ombyokan itu seperti itu intinya ya. Kalau ditambah jagung bagaimana ya, silahkan kalau ada ditambah jagung, tapi jagung yang kecil-kecil ya. Biasanya saya kalau saya tambah jagung itu pakai jagung Madura ya, Madura yang kecil-kecil. Nah kalau jagung giling bagaimana? Nah untuk jagung giling saya tidak saya biasakan pakai ya, karena jagung giling itu yang kan ada dua model ya, yang gilingnya itu lembut sekali dan yang seperti beras ya. Kalau yang seperti beras itu masih bagus lah, tapi yang lembut sekali itu kadang memancing kutu-kutu untuk cepat cepat tumbuh gitu, makanya saya nggak pakai itu. Selain itu juga karena serbuknya itu kadang sulit dibersihkan, nah maka kadang burung menjadi banyak yang serak gitu, serak seperti mau batuk seperti itu. Nah itu dari pengalaman nih teman-teman ya, kalau teman-teman mau pakai juga nggak apa-apa. Itu cuma bagi pengalaman saya untuk yang jagung giling yang lembut ini kurang bagus.
Oke teman-teman ya, jadi intinya begitu. Nah kemudian tentang perawatan lain biasa lah ya, setelah usia usia apa ya sekitar 4 bulan itu biasanya kita pilih, kita masukkan ke kandang engkel yang sudah masuk usia 4 bulan ke atas ya, 4 bulan 5 bulan itu biasanya kita pindah ke kandang engkel. Nah mulai masuk ke ombyokan umur berapa? Nah itu biasanya saya umur ya begitu disapih ya. Disapih itu kan sekitar usia 1 bulan. Nah, 1 bulan nih langsung masuk ke ombyokan seperti ini nih. Yang masih muda itu kakinya masih putih. Nah ini baru tambahan itu. Jadi usianya bervariasi. Begitu ada yang menetas kemudian siap disapih, nah kita masukkan ke ombyokan. Oke teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Mas Kit dari Ring Kamboja Bird Farm, Simbang Mandiraja Banjarnegara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.